Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Fania Stefani, perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang, terdiri dari Nisrina Aisyah Firdaus dan Nur Aziza. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang siklus pengeluaran, pembelian, dan pengeluaran kas pada sistem informasi akuntansi dan manajemen yang dimulai dari saya. Nah, pertama-tama saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal tentang istilah siklus pengeluaran. Apa definisi dari siklus pengeluaran? Sederhananya, siklus pengeluaran adalah pengolahan data atas perputaran kegiatan pembelian mulai dari pemesanan, pembayaran, sampai penerimaan barang dan jasa oleh perusahaan kepada pemasok. Nah, tujuannya itu untuk apa? Tujuan dari siklus pengeluaran adalah untuk meminimalisir pengeluaran perusahaan atas pembelian dan pemeliharaan barang dan jasa. Karena dengan adanya data aktivitas pembelian barang dan jasa, perusahaan akan lebih bijak dalam mengambil keputusan untuk mengembangkan bisnisnya. Berikut adalah 7 pertanyaan tentang keputusan-keputusan penting yang mesti diambil dalam siklus pengeluaran. Yang pertama, berapakah tingkat optimal persediaan dan perlengkapan yang akan ditanggung? Nah, maksudnya seberapa optimal jumlah barang persediaan akan ditanggung perusahaan atau akan ditanggung pemasok dulu yang nantinya akan dicatatkan pada utang di akuntansi. Nah, pertanyaan kedua adalah pemasok mana yang memberikan kualitas dan layanan terbaik dengan harga yang terbaik. Nah, perusahaan harus pandai dalam memilih pemasok yang dapat memberikan layanan terbaik dalam penyediaan barang. Ada 3 aspek yang menjadi pertimbangan utama, yakni harga, kualitas barang, dan kualitas pelayanan dari pemasok itu sendiri. Nah, pertanyaan ketiga adalah di mana persediaan barang dan perlengkapan akan disimpan. Tentunya persediaan dan perlengkapan yang dibeli membutuhkan biaya perawatan karena disimpan di dalam gudang. Nah, apakah gudang penyimpanan itu disewa oleh perusahaan atau melalui pihak ketiga yang sering kita kenal dengan sebutan outsourcing? Nah, outsourcing ini persediaan barang itu akan dikelola dan dirawat oleh pihak ketiga. Nah, pertanyaan yang selanjutnya adalah bagaimana cara organisasi mengkonsolidasi pembelian di lintas unit untuk mendapatkan harga yang optimal. Cara organisasi di sini maksudnya strategi perusahaan yang harus mampu menjalin relasi dengan banyak pemasok sehingga perusahaan ini dapat membandingkan harga antar pemasok untuk mendapatkan harga yang optimal atas pembelian barang dan jasa. Pertanyaan kelima adalah bagaimana TI, teknologi informasi, dapat digunakan untuk meningkatkan baik efisiensi maupun keakuratan fungsi logistik inbound. Teknologi informasi digunakan untuk memuat data yang akurat dan efisien bagi perusahaan, mulai dari data pembelian sampai pembayaran di siklus pengeluaran. Oleh karena itu, TI sangat berperan penting dalam tingkat efisiensi perusahaan dalam menjalankan bisnis. Pertanyaan keenam adalah apakah tersedia cukup kas untuk memanfaatkan diskon yang diberikan oleh pemasok? Siklus pengeluaran yang jelas dengan data yang akurat, perusahaan itu akan dapat mendapatkan harga diskon sewaktu penawaran yang diberikan pemasok karena pengelolaan arus kas yang baik oleh sistem informasi akuntansi. Pertanyaan terakhir adalah bagaimana pembayaran ke vendor dapat dikelola untuk memaksimalkan arus kas. Dengan adanya siklus pengeluaran yang terstruktur oleh sistem informasi akuntansi, perusahaan ini dapat optimal memaksimalkan arus kas yang dibutuhkan
untuk pembayaran ke vendor atau pemasok atas barang dan jasa yang dibeli. Nah, ada 3 aktivitas yang dilakukan di siklus pengeluaran. Yang pertama, pemesanan barang pasokan dan jasa. Yang kedua, penerimaan dan penyimpanan barang pasokan dan jasa. Yang ketiga, pembayaran barang pasokan dan jasa. Di slide selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana ketiga aktivitas dasar ini saling berhubungan satu sama lain. Mulai dari pemilihan pemasok yang tepat. Nah, ketika perusahaan dan pemasok sudah saling setuju, maka akan dilanjutkan ke tahap pembelian. Nah, selanjutnya ketika tahap pembelian ini sudah disetujui oleh pihak pemasok dan perusahaan, maka akan dilanjutkan ke pencatatan faktur atas pembelian. Langkah kedua adalah penerimaan dan penyimpanan barang yang dipesan. Penerimaan barang oleh bagian pembelian perusahaan. Barang yang datang akan dicek di bagian pergudangan. Apakah kualitas barang yang sesuai? Apakah jumlah barang yang dipesan itu sesuai? Jika kualitas barang atau jumlah barang tidak sesuai dengan faktur atas pembelian di awal, maka perusahaan dapat mengajukan retur pembelian kepada pemasok. Nah, masih dalam langkah yang kedua, jika persediaan barang yang tadi sudah sesuai dengan faktur atas pembelian di awal, maka perusahaan akan menyimpan barang dan jasa atas pembelian tersebut di dalam gudang penyimpanan. Nah, langkah yang ketiga adalah pembayaran penerimaan barang sesuai faktur yang telah dibuat pada saat pembelian barang kepada pemasok atau vendor. Dalam siklus pengeluaran, aktivitas bisnis yang utama adalah pemesanan barang dan jasa. Nah, ada metode pengendalian persediaan yang sering digunakan, yaitu metode Economic Order Quantity atau EOQ, yakni pendekatan yang berdasarkan perhitungan ukuran pesanan optimal agar meminimalkan jumlah biaya pesanan, pengiriman, dan penyimpanan. Nah, adapun 2 metode lain sebagai metode pengendalian persediaan alternatif, yaitu metode yang pertama, Material Requirement Planning atau MRP. MRP ini adalah pendekatan untuk menurunkan tingkat persediaan yang dibutuhkan dengan cara menjadwalkan produksi daripada memperhitungkan kebutuhan. Yang kedua adalah metode Just in Time atau JIT. Sistem JIT meminimalkan biaya, baik biaya pengiriman dan biaya penyimpanan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perbedaan dari kedua metode yang telah saya sebutkan di slide sebelumnya, yaitu sistem metode MRP dan sistem JIT. Apa sih bedanya? Nah, sistem MRP ini menjadwalkan produksi untuk memenuhi perkiraan kebutuhan penjualan sehingga menghasilkan persediaan barang jadi. Misalnya dalam penjualan pembelian barang itu ada sistem pre-order. Jadi sistem MRP ini tidak menggunakan sistem pre-order, jadi menghasilkan persediaan barang jadi. Pemasok sudah membuatkan barang dan jasa sehingga ketika ada perusahaan yang ingin memesan, persediaan barang itu sudah ada. Berbeda dengan sistem JIT yang menjadwalkan produksi sesuai permintaan pelanggan. Jadi sistemnya ini sama seperti sistem pre-order, sehingga secara nyata meniadakan persediaan barang jadi. Nah, ketika pemasok ingin memesan barang A, maksudnya ketika perusahaan ingin memesan barang A, maka pemasok akan membuatkan barang pesanan A sesuai yang diminta oleh perusahaan. Jadi, sistem JIT ini sama seperti sistem pre-order, berbeda dengan sistem MRP yang sudah menghasilkan persediaan barang jadi. Nah, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun pernyataan yang menyinggung teman-teman. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya, prosedur dalam pemesanan barang yang berisi permintaan pembelian, yakni sebuah dokumen yang mengidentifikasikan satu, pihak yang meminta pembelian dan mengidentifikasi nomor barang. Dua, menspesifikasikan lokasi pengiriman dan tanggal dibutuhkan. Tiga, deskripsi jumlah barang dan harga setiap barang yang diminta. Dan yang keempat, berisi pemasok yang dianjurkan atau ditunjuk. Lalu, apakah keputusan penting itu? Jadi, dalam pemesan barang, kita harus menentukan pemasok atau vendor. Nah, faktor yang dipertimbangkan dalam mengambil keputusan ini adalah harga, kualitas bahan baku, dan apakah pemasok itu dapat diandalkan dalam melakukan pengiriman. Dokumen ini berisi pesanan pembelian, yakni sebuah dokumen atau formulir elektronis yang secara formal meminta pemasok untuk menjual dan mengirimkan produk yang disebutkan dengan harga yang telah ditentukan. Pesanan pembelian ini juga merupakan janji untuk membayar dan menjadi sebuah kontrak begitu pemasok menyetujuinya. Seringkali beberapa pesanan pembelian itu dibuat untuk memenuhi satu permintaan pembelian saja. Lalu, aktivitas bisnis utama yang kedua melibatkan penerimaan dan penyimpanan barang yang dipesan. Keputusan kunci dan kebutuhan informasi ada Departemen Penerimaan yang mempunyai dua tanggung jawab utama, yaitu menentukan apakah menerima suatu kiriman, serta memeriksa kuantitas dan kualitas barang. Dokumen dan prosedur dalam penerimaan dan penyimpanan barang berisi laporan penerimaan, yakni sebuah dokumen utama yang digunakan dalam subsistem penerimaan dalam siklus pengeluaran. Laporan ini mendokumentasikan rincian mengenai setiap kiriman, termasuk tanggal penerimaan, tanggal pengiriman, pemasok, dan nomor pesanan pembelian. Bagi setiap barang yang diterima, laporan ini menunjukkan nomor barang, deskripsi, unit ukuran, dan jumlah barang yang diterima. Lalu, aktivitas bisnis utama yang ketiga adalah menyetujui faktur penjualan dari vendor untuk pembayaran. Jadi bagian utang usaha itu nanti menyetujui faktur penjualan untuk dibayar, lalu kasir yang bertanggung jawab untuk melakukan pembayarannya. Tujuan dari rekening hutang adalah untuk mengotorisasi pembayaran hanya untuk barang dan jasa yang dipesan dan sudah diterima. Ada dua cara untuk memproses tagihan dari pemasok. Yang pertama adalah non-voucher system, atau setiap faktur penjualan yang disetujui dimasukkan ke dalam catatan terpisah pemasok di file utang usaha dan kemudian disimpan dalam file faktur belum dibayar. Dan yang kedua ada voucher system. Dalam sistem ini, sebuah dokumen yang disebut voucher pengeluaran juga dipersiapkan. Ada 3 kelebihan dalam voucher ini. Yang pertama, voucher ini mengurangi jumlah cek yang harus ditulis. Yang kedua, terdapat nomor tercetak untuk mempermudah penelusuran semua utang. Dan yang ketiga, dapat memfasilitasi pemisahan waktu persetujuan faktur penjualan dari waktu pembayaran faktur. Perbaikan rekening hutang. Pemrosesan efisiensi dapat diperbaiki dengan cara meminta pemasok untuk mengirimkan surat tagihan secara elektronik baik dengan EDI atau lewat internet dan menghilangkan tagihan pemasok atau dengan pendekatan tanpa tagihan yang disebut Evaluated Receipt Settlement (ERS). Selanjutnya, membayar faktur penjualan yang telah disetujui. Kasir menyetujui faktur. Gabungan dari faktur vendor dengan dokumen pendukungnya itu disebut bundle voucher. Nah, keputusan penting dalam proses pengeluaran kas adalah menetapkan apakah akan memanfaatkan diskon yang ditawarkan untuk pembayaran awal atau tidak. Saya akan melanjutkan materinya. Siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran ada variance departments, permintaan barang,
pengendalian persediaan dan pesanan barang. Lanjut, Recovin itu ada formal purchasing, purchase order, from supplier, packing slip, prefer order, count and expense. Lanjut, ini account payable. Ada from vendor, invite, compare, review, verify, and correct. Sini ada from purchasing, purchase order, from store, receive report. Fungsi lain SIA adalah untuk memberikan pengendalian yang cukup untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan berikut terpenuhi. Yang pertama, transaksi diotorisasi dengan tepat, dicatat dengan valid dan akurat. Yang kedua, aset, kas, persediaan, dan data diamankan atau dijaga dari kehilangan atau pencurian. Yang ketiga, aktivitas bisnis dilakukan secara efisien dan efektif. Lanjut, pengendalian tujuan, ancaman, dan prosedur. Di sini apakah ancamannya? Yang pertama, mencegah kehabisan dan atau kelaihan persediaan. Yang kedua, meminta barang yang tidak dibutuhkan. Yang ketiga, membeli dengan harga yang dinaikkan. Yang keempat, membeli barang berkualitas rendah. Yang kelima, membeli dari pemasok yang tidak diotorisasi. Yang terakhir itu komisi atau kickback. Lanjut, menerima barang yang tidak dipesan, membuat kesalahan dalam penghitungan, mencuri persediaan, gagal memanfaatkan diskon pembelian yang tersedia. Yang selanjutnya, kesalahan mencatat dan memasukkan data dalam utang usaha, kehilangan data. Pengendalian, tujuan, ancaman, dan prosedur. Apakah prosedur pengendaliannya? Ini dia. Ada sistem pengendalian persediaan, analisis kinerja pemasok, persetujuan permintaan pembelian, batasi akses ke permintaan pembelian kosong, konsultasi daftar harga, pengendalian anggaran. Gunakan daftar pemasok yang disetujui, persetujuan pesan pembeli, pemesanan pembeli sebelum penomoran. Lanjut, larangan hadiah dari para pemasok, insentif ke semua rekening, pengiriman, pengendalian akses fisik. Yang selanjutnya, cek ulang akurasi faktur. Yang terakhir, pembatalan pengapakan voucher. Terima kasih.